Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kelima di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertemuan kelima, kita masuk ke materi penjelasan tentang pencarian. Untuk materi pertemuan kelima di sini saya lanjutin dari materi pertemuan keempat. Di materi pertemuan keempat dan pertemuan kelima di sini, materi yang dibahas sebenarnya temanya sama, yaitu tentang pencarian. Cuman perbedaannya, kalau untuk materi pertemuan keempat, di situ ngebahas tentang metode pencarian yang menggunakan metode pencarian dengan menggunakan pencarian buta atau blind searching. Ada dua metode yang bisa digunakan, bisa menggunakan breadth first search, yang kedua bisa menggunakan deep first search. Selanjutnya di pertemuan kelima di sini kita fokus ke metode pencarian selanjutnya, yaitu metode pencarian dengan menggunakan metode pencarian heuristik. Ada 3 metode yang nantinya akan dibahas di pertemuan kelima ini, yaitu kita akan membahas tentang metode generate and test, selanjutnya Hill climbing, terakhir nanti saya akan membahas tentang metode best first search. Ini kurang lebih untuk materi yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan kelima ini. Oke, sebelumnya sudah dibahas di pertemuan kedua tentang teknik yang ada di artificial intelligence. Ada 3 teknik yang umum digunakan di kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama bisa menggunakan teknik pencarian atau teknik searching. Yang kedua bisa menggunakan use of knowledge. Terakhir kita bisa menggunakan teknik abstraction. Dari 3 metode di sini atau dari 3 teknik di sini yang lumayan banyak implementasinya, salah satunya adalah pencarian. Contoh yang paling simpel, dari banyaknya aplikasi-aplikasi yang ada di sekitar kita, contoh yang sering kita gunakan, contohnya ini nih, ada Google Maps contohnya. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan contohnya saya akan mengetikkan keywordnya. Keyword yang akan saya cari contohnya saya pengen pergi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Anggaplah saya akan pergi ke daerah Cawang contohnya. Tinggal kita ketik dari Cawang. Selanjutnya sebelum kita ketik, nanti di sini akan muncul nih beberapa pencarian yang memang ada di Cawang itu sendiri yang lumayan banyak dicari. Oke, bisa menggunakan Cawang Kota, selanjutnya Cawang Uki, Jalan Cawang Baru, Cawang Station, Cawang Kencana, dan yang lain-lainnya. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti pencarian kita lebih fokus gitu. Jadi kalau kita ketik selanjutnya kita langsung cari, ini yang biasa disebut dengan pencarian buta sih sebenarnya. Tapi kalau kita ketik selanjutnya akan muncul beberapa pilihan di sini, ini yang disebut dengan metode pencarian terbimbing atau yang biasa disebut dengan pencarian heuristik. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas perbedaan antara pencarian buta dan pencarian heuristik. Nanti akan saya singgung lagi di pertemuan ini. Oke, untuk materi yang akan dibahas di materi pertemuan ini, saya review lagi tentang masalah dan ruang masalah. Berikutnya, bagaimana cara merepresentasikan masalah. Berikutnya, kita akan diskusi tentang pencarian. Pencarian dan biasa disebut dengan pelacakan. Oke, ada 2 metode atau ada 2 metode umum yang biasa digunakan untuk pelacakan. Kita bisa menggunakan pelacakan atau pencarian dengan menggunakan blind searching, yang kedua nanti kita bisa menggunakan pencarian dengan menggunakan heuristik. Oke, metode pencarian heuristik ini materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Ada 3 metode yang akan dibahas, mulai dari generate and test atau pembangkit dan pengujian, selanjutnya Hill climbing, terakhir nanti kita akan diskusi tentang best first search, merupakan di mana metode yang ketiga di sini merupakan penggabungan dari metode breadth first search dan metode deep first search. Oke, saya mulai dari materi yang pertama tentang masalah dan ruang masalah.
Oke, membangun suatu sistem dengan menyelesaikan masalah menggunakan kecerdasan buatan. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, mulai dari mendefinisikan masalah dengan tepat, berikutnya menganalisis masalah dan mencari teknik penyelesaiannya. Selanjutnya, merepresentasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Yang berikutnya, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Ini kurang lebih untuk membangun sistem dengan menyelesaikan masalah menggunakan kecerdasan buatan. Ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan di sini, mulai dari mendefinisikan masalah, selanjutnya setelah didefinisikan kita analisis, baru selanjutnya kita representasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terakhir, kita pilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Apakah kita mau menggunakan contohnya teknik searching, atau contohnya menggunakan use of knowledge, atau contohnya bisa menggunakan abstraction. Ini kurang lebih tahapan untuk membangun sistem dengan menyelesaikan masalah menggunakan kecerdasan buatan. Oke, bagaimana cara mendefinisikan suatu masalah? Untuk mendefinisikan suatu masalah ada tahapan yang bisa kita lalui. Mulai contohnya kita mendefinisikan ruang statanya terlebih dahulu atau yang biasa disebut dengan ruang masalah. Selanjutnya kita tentukan keadaan awal atau yang biasa disebut dengan initial state-nya. Selanjutnya yang ketiga, kita tentukan keadaan akhirnya. Contoh saya pengen pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Contoh saya sekarang berada di Jakarta Timur contohnya. Anggaplah saya berada di jalan di Jalan MT Haryono contohnya. Saya ada di MT Haryono di Jakarta Timur contohnya. Atau contohnya saya ada di jalan Terusan Kasablanka contohnya. Selanjutnya saya pengen pindah ke lokasi yang lainnya ke Jakarta Pusat. Yang akan saya kunjungi adalah Jalan Keramat atau Jalan Salemba contohnya. Jalan Salemba Jakarta Pusat contohnya. Selanjutnya untuk menentukan mendefinisikan suatu masalah, kita tentukan dulu keadaan awalnya. Contoh keadaan awalnya kita posisinya ada di mana? Kita ada di jalan Terusan Kasablanka contohnya. Selanjutnya keadaan akhirnya goal yang ingin kita cari adalah saya pengen ke Universitas Indonesia yang ada di Jalan Salemba contohnya. Selanjutnya menentukan operator atau aturan. Pasti ada yang namanya aturan-aturan untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kalau contohnya kita bepergian contohnya menggunakan transportasi sepeda motor contohnya, tentunya kan ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Contoh, sepeda motor tersebut hanya bisa ditumpangi oleh 2 penumpang. Selanjutnya penumpangnya harus menggunakan helm, harus membawa surat-surat dan yang lain-lainnya. Ini contoh aturan-aturannya. Berikut nanti aturan-aturan yang lainnya contohnya untuk berpindah dari Jalan Terusan Kasablanka ke Jalan Salemba UI, contohnya ke UI yang ada di Jalan Salemba, contohnya Jakarta Pusat, saya bisa lewat jalur mana aja. Kalau lewat jalur ini, saya harus gimana? Kalau lewat jalur ini, saya harus gimana dan seterusnya. Ini kurang lebih untuk cara mendefinisikan suatu masalah, untuk mendefinisikan suatu masalah terhadap permasalahan yang kita hadapin. Selanjutnya contoh masalah dan ruang masalah seperti yang sudah dibahas di pertemuan ketiga. Ada masalah dan ruang masalah contohnya yang dihadapi oleh contoh kasus seorang petani. Masalah petani, kambing, serigala, dan sayuran. Oke, seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, sayuran, dan sebuah boot yang melalui sungai contohnya. Boot hanya bisa memuat petani dan 1 penumpang lainnya, yaitu bisa kambing, bisa serigala, dan sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani, di sini akan berlaku yang namanya rantai makanan. Jadi kambing akan makan sayuran, selanjutnya serigala akan makan kambing contohnya. Ini yang akan disebut dengan aturan-aturannya. Bagaimana cara agar petani, kambing, serigala, dan sayuran dapat selamat sampai di seberang sungai dan seterusnya. Ini contohnya. Masalah lain contohnya permainan catur. Yang harus ditentukan adalah posisi awal pada papan catur. Contohnya bidaknya seperti apa, kubu putih dan kubu hitamnya nanti seperti apa, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya aturan-aturan untuk menentukan gerakan secara legal. Kalau nanti pion nanti gerakannya seperti apa. Kalau benteng gerakannya contohnya seperti apa. Kalau raja atau contohnya ster nanti gerakannya seperti apa.
Atau kalau kuda nanti gerakannya seperti apa. Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai adalah kemenangan terhadap lawan yang ditunjukkan dengan posisi raja yang tidak bisa bergerak lagi, kan seperti itu. Ini kalau berbicara tentang permainan catur. Oke, bagaimana cara merepresentasikan ruang masalah? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuat yang namanya grab keadaan, yang nantinya akan disimpulkan dengan not ya. Not di sini bisa kita simbolkan dengan apa namanya, dengan lingkaran. Selanjutnya nanti tinggal kita berikan penjelasannya. Bisa contohnya menggunakan angka 1 atau menggunakan huruf dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa membuat yang namanya pohon pelacakan. Yang ketiga, kita bisa membuat yang namanya pohon N atau OR. Ini merupakan cara untuk merepresentasikan ruang masalah yang bisa kita lakukan. Contoh, yang pertama kita merepresentasikan ruang masalah dengan menggunakan grab keadaan. Contoh seperti ini. Ada not A, not B, not C, D, dan seterusnya. Contohnya di sini ada not M. Selanjutnya, contoh saya ambil grab berarah dengan satu tujuan. Anggaplah satu tujuannya sepengen ke T. Selanjutnya, ini kan apa namanya, akhirnya. Selanjutnya inisial state-nya awalnya dari mana? Dari M. Dari not M di sini jika ingin bergerak ke T harus menggunakan jalur mana nih contohnya? Ini yang bisa kita lakukan. Contohnya dari M, selanjutnya ke A, ke B, ke C, ke E, baru nanti ke T. Ini bisa. Atau contohnya yang kedua dari M, selanjutnya ke A, ke B, ke C, selanjutnya ke E, ke H, baru ke T. Atau contohnya dari M, yang ketiga nih, dari M ke D, ke C contohnya, baru selanjutnya ke E, baru nanti ke T. Dan terakhir dari M ke D, ke C contohnya, ke E, berikutnya ke H, baru nanti ke T. Ini contoh jalur-jalur yang nantinya bisa kita lewatin. Dan seterusnya, bisa ke M, ke D, bisa ke I, baru ke E, dan ke T, dan seterusnya gitu kan ya. Selanjutnya grab berarah yang menemui jalan buntu. Ini sudah nggak bisa jalan lagi. Contohnya seperti M, A, B, C, E, F, G, M, A, B, C, E, F, G. Berarti kan sudah nggak ada jalur lagi nih, dan seterusnya. Selanjutnya grab dengan siklus, contohnya kita bisa menggunakan ini nih contohnya. Berikutnya kita bisa membuat yang namanya pelacakan. Pohon pelacakan contohnya kita bisa buat seperti ini nih. Not M, selanjutnya nanti ada not A, not B, not C, not E, di mana not E di sini contohnya punya anakan lagi level berikutnya. Selanjutnya nanti tinggal kita berikan level ke 0, level pertama, level kedua, dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan pohon N OR. Contohnya seperti ini nih. M di sini punya anak A dan D, contohnya D di sini punya anak I dan J, J di sini I di sini punya anak J, E di sini punya anak E, dan seterusnya. Oke, sampai kita bisa buat yang namanya level, mulai dari level yang tertinggi sampai nanti yang paling bawah. Tujuannya nanti kemana? Pengen ke T contohnya. Oke, ini tujuannya contohnya dari M ke A, B, C, E, H, T. Jadi dari yang grab berarah dengan satu tujuan ini kita bisa buat contohnya seperti ini dengan menggunakan pohon pelacakan, atau kita bisa buat dengan menggunakan pohon N atau OR. Ini salah satunya yang nantinya bisa kita lalui, yang bisa kita gunakan. Oke, tentang karakteristik masalah, pilih metode pemecahan masalah yang tepat. Selanjutnya perlu dilakukan analisis masalah tentunya. Yang kedua, karakteristik yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah adalah ini beberapa karakteristik yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama, apakah masalah dapat dipilah dan dibagi menjadi submasalah yang independen. Selanjutnya yang kedua, apakah ruang lingkup pembicaraan masalah dapat diperkirakan contohnya. Selanjutnya, apakah solusi masalah yang baik telah dibandingkan dengan semua solusi yang mungkin. Jadi ada banyak solusi yang nantinya bisa kita lakukan dari banyaknya solusi yang ada. Oke, ini cara salah satunya. Selanjutnya, apakah basis pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah bersifat konsisten atau tidak. Terakhir, apakah dibutuhkan informasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk membatasi proses pencarian. Ini ada beberapa karakteristik yang perlu kita lakukan analisa dari masalah yang akan kita hadapi, terutama yang arahnya nanti kalau ingin dikembangkan lagi ke kecerdasan buatan yang bisa kita kembangkan.
Kayak pencarian dan pelacakan. Materi selanjutnya saya bahas tentang pencarian dan pelacakan sesuai dengan materi yang ada di pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencarian. Jadi di kecerdasan buatan itu sendiri sebenarnya ada 3 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita bisa menggunakan pencarian atau searching. Yang kedua kita bisa menggunakan use of knowledge. Terakhir kita bisa menggunakan abstraction. Salah satu teknik yang lumayan banyak implementasinya adalah pelacakan atau yang biasa disebut dengan pencarian. Pencarian itu apa? Suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan dari banyaknya keadaan atau kemungkinan yang nantinya bisa kita lalui. Ibaratnya kalau semuanya saya pengen pergi, yang contoh tadi, saya pengen pergi dari pengen pindah, pengen contohnya bepergian dari anggaplah dari Jalan Terusan Kasablanka, lokasinya contohnya di daerah Durensawit, contohnya saya pengen ke Universitas Indonesia yang ada di Jalan Salemba, contohnya yang ada di Jalan Salemba. Saya bisa lewat jalur mana aja yang nantinya bisa saya laluin. Oke, kalau saya lewat jalur A, jalur B, jalur C dan seterusnya, kira-kira nanti bisa dilaluin nggak? Dan seterusnya. Ini salah satunya. Ruang keadaan itu apa? Merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Kalau sebelumnya saya contohin, saya pengen mencari teman saya, contohnya kebetulan saya kuliah, contohnya di ruang 302, selanjutnya saya pengen mencari teman saya yang ada di 303. Saya ngelihatnya dari belakang nih, teman saya yang ada di depan, mahasiswa yang ada di ruang 303, saya ngelihatnya dari belakang. Ada 30 mahasiswa yang ada di ruang tersebut contohnya. Sedangkan saya belum bisa mengidentifikasi teman saya yang ada di ruangan tersebut. Berarti kan kasarnya ada 30 kemungkinan sesuai dengan banyaknya mahasiswa yang ada di situ contohnya. Oke, pencarian dan pelacakan. Kriteria yang digunakan untuk mengukur performansi metode pencarian adalah suatu pencarian dikategorikan performansinya bagus, jadi tergantung dari beberapa kriteria ini. Yang pertama, harus komplit. Maksudnya apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Oke, pencarian tersebut ada nggak solusinya? Dalam artian pada waktu kita cari sesuai nggak dengan yang kita inginkan, kasarnya seperti itu. Kalau saya analogikan tadi, saya pengen mencari teman saya yang ada di 303, benar nggak teman saya ada di situ? Gitu. Selanjutnya yang kedua, time complexity. Berapa lama waktu yang diperlukan? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi teman saya yang ada di ruang 303? Atau contohnya kalau tadi saya pengen pindah dari daerah Jakarta Timur, Jalan Terusan Kasablanka, pengen pindah ke Universitas Indonesia di Jalan Salemba. Ada beberapa jalur yang bisa kita laluin. Nah, kira-kira kalau saya pakai jalur A, jalur B, jalur C, dan jalur D, ini butuh waktu berapa lama? Berikutnya space complexity, berapa banyak memori yang diperlukan. Kalau saya analogikan contohnya, saya bepergiannya contohnya menggunakan motor, kalau pakai jalur A contohnya butuh berapa liter bensin yang harus saya habiskan. Selanjutnya, kalau saya pakai mobil, contohnya butuh berapa liter bensin yang harus saya keluarkan. Atau biaya yang harus saya keluarkan butuh berapa. Selanjutnya, optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Oke, dari beberapa solusi yang ada, kalau saya contohin tadi, ada beberapa jalur yang ada, kira-kira solusi yang terbaik dari jalur tersebut tuh yang mana? Gitu. Ini salah satunya. Nanti bisa dilihat dari completeness-nya, time complexity, dan space complexity-nya. Ini kurang lebih untuk mengukur performansi dari metode pencarian yang nantinya akan kita gunakan, baik menggunakan yang blend searching atau menggunakan yang heuristic searching. Kayak metode pencarian, sebenarnya kalau berbicara tentang metode pencarian itu ada dua. Ada metode pencarian buta, atau yang kedua bisa menggunakan metode pencarian heuristik. Bedanya di mana? Kalau metode pencarian buta, kalau saya analogikan contohnya, saya pengen cari, atau contohnya si mahasiswa yang ada di 303, yang sedang kuliah di 303, pengen mencari temannya, benar nggak ada di 302? Ada di 302 contohnya. Si A contohnya kuliahnya di 303. Selanjutnya dia ingin mencari temannya benar nggak sedang kuliah di 302. Oke, selanjutnya apa yang dia lakukan? Dia lihat contohnya dari jendela, contohnya ada 30 mahasiswa yang ada di dalam.
Kalau saya menggunakan metode pencarian buta, berarti saya harus mengidentifikasi 30 mahasiswa tersebut satu persatu. Baik contohnya menggunakan metode pencarian melebar atau menggunakan metode pencarian mendalam bernama breadth first search atau deep first search. Tapi kalau ada yang kedua, kita bisa menggunakan pencarian heuristik. Kalau menggunakan pencarian heuristik ini seperti metode pencarian terbimbing kasarnya. Oke, jadi kalau kita pengen pergi ke suatu lokasi, kasarnya kita punya tour guide-nya gitu. Jadi lebih enak kasarnya. Caranya seperti apa? Kalau saya analogikan ke contoh yang tadi, pengen mencari teman mahasiswa tadi yang ada di 303 agar nanti tidak terlalu lama nyarinya, si mahasiswa tersebut bisa contohnya nanya ke salah satu orang yang ada di ruangan tersebut, atau contohnya nanya langsung ke dosennya. Contoh ini yang bisa dilakukan. Oke, ada 3 metode pencarian yang ada di heuristik yang akan saya bahas. Ada yang pertama generate and test, pembangkit dan pengujian. Selanjutnya hill climbing. Yang terakhir ada metode best first search. Jadi di materi pertemuan ke-5 di sini kita fokus ke 3 metode ini yang akan saya bahas di pertemuan ke-5 ini. Oke, tentang metode pencarian heuristik adalah teknik yang digunakan untuk melakukan suatu pencarian dengan mengorbankan kelengkapan. Jadi nggak harus komplit contohnya. Kalau pencarian buta kan dari 30 dari banyaknya ruang keadaan yang ada itu akan ditelusuri satu persatu. Tapi kalau yang metode pencarian heuristik tidak. Heuristik digunakan untuk mencari masalah atau problem dengan menentukan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Oke, yang pertama ada metode generate and test. Generate and test itu apa? Metode pencarian yang merupakan penggabungan antara deep first search dengan pelacakan backtracking. Bergerak ke belakang menuju ke keadaan awal. Oke, algoritma generate and test itu seperti apa? Mulai dari contohnya bangkitkan semua kemungkinan solusi, membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Selanjutnya uji untuk melihat apakah not tersebut benar-benar merupakan solusinya dengan membandingkan not tersebut atau not akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya jika solusi ditemukan keluar. Jika tidak, ulangi kembali ke langkah 1. Ini yang bisa digunakan untuk yang metode generate and test. Contoh generate and test contohnya di kasus traveling salesman problem. Contoh, seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Banyaknya kotanya ada 4 nih, A, B, C, D contohnya. Jarak antara tiap kota-kota sudah diketahui. Jarak A ke D ada 7, D ke C 6, C ke B atau B ke C 5, A ke B atau B ke A 8. Selanjutnya kalau A pengen ke C ini 3, D pengen ke B pengen ke D 4 contohnya. Jika ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat 1 kali contohnya. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap kota tersebut bisa digambarkan contohnya seperti ini. Gambarnya kayak gini nih. Atau contoh lainnya contohnya yang ini nih contoh lainnya. Oke, yang bisa kita lakukan contohnya jarak kota A, kota B, kota C, dan kota D. Ini contoh yang ada di slide. Sebuah rute yang harus dilewati seorang sales di mana sales tersebut harus melewati setiap kota tepat sekali contohnya. Oke, saya lanjut lagi. Terdapat 4 kota dengan jarak masing-masing. Contohnya saya menggunakan ini. A ke B jaraknya 2, A ke C 4, A ke D 1, B ke C 5, B ke D 3, C ke D sama dengan 3. Tujuannya adalah mencari jarak terpendek bagi sales untuk mengunjungi semua kota sekali. Penyelesaian menggunakan generate and test adalah dengan membangkitkan solusi yang mungkin ada sesuai permasalahan yang dihadapi oleh sales tersebut. Kombinasi abjad sebagai solusi yang mungkin adalah n faktorial. Kita bisa menggunakan ini. Banyaknya kan 4 kota nih, berarti 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kan sama dengan 24. Berarti 24 kemungkinan yang nantinya bisa kita lakukan. Tujuannya adalah mencari solusi dengan panjang terpendek. Ini yang bisa kita lakukan. Oke, penyelesaiannya contohnya saya menggunakan yang kasus yang ini nih contohnya ya. Menggunakan kasus yang ini contohnya kita bisa menggunakan kemungkinan seperti ini nih. Ini kan berarti akar. Berarti akar di sini ada A, B, C, D contohnya. Selanjutnya ada A, B, C, D. Contohnya kemungkinan berikutnya. Selanjutnya A, B, C, D. Ini kemungkinan berikutnya. Selanjutnya kemungkinan berikutnya A, C, B, D. Selanjutnya A, B, A, D, B, C.
Kemungkinan berikutnya BCD, BDC, dan seterusnya. Ini yang bisa kita lakukan. Alur pencarian metode generate and test contohnya terbentuk seperti ini. Ini asumsinya saya menggunakan yang ini ya. Menggunakan yang ini. Menggunakan yang ini kurang lebih nanti kalau dilaluin seperti ini nih. Oke, dari banyaknya lintasan yang ada, berikut panjang lintasan ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai tolak ukur. Ada berapa banyak lintasan pencarian, ada berapa banyak pencarian yang bisa kita lakukan. Jadi tadi rumusnya 4 faktorial ya, atau n faktorial sesuai dengan banyaknya tujuan yang kita tuju. Dan di sini ketemu contohnya lintasan yang yang bisa kita laluin contohnya A, C, B, D karena di sini panjang lintasannya hanya 12. Oke, panjang lintasan terpilih berarti kan yang A, C, B, D. Ini contohnya kalau menggunakan generate and test. Total pencariannya contohnya ada 12 lintasan yang dipilih A, C, B, D. Panjang lintasan yang terpilih contohnya 12. Cuman ada kelemahan yang ada di metode generate and test. Harus membangkitkan semua kemungkinan sebelum dilakukan pengujian. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencarian. Kenapa? Karena harus dibangkitin semuanya. Yang kedua, bisa menggunakan metode hill climbing. Apa itu metode hill climbing? Metode pencarian yang mirip dengan metode generate and test, tapi menggunakan fungsi heuristik. Generate pada keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari tes yang dilakukan. Fungsi heuristik yang dilakukan menunjukkan seberapa baik nilai yang akan diambil terhadap keadaan yang mungkin. 3 masalah dalam simple hill climbing. Yang pertama, algoritma akan berhenti jika mencapai nilai optimum lokal. Kedua, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Ketiga, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Oke, contoh seperti ini, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Yang pertama, cari operator yang belum digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru, contohnya. Evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar. Jika bukan tujuan namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik dari keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Jadi kalau berbicara tentang pencarian sebenarnya seperti perulangan ya, atau searching. Contoh kasus traveling salesman problem, ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota yang bersebelahan. Apabila ada n kota dan ingin mencari kombinasi lintasan, maka dengan cara menukar posisi urutan 2 kota, n kombinasi 2 nantinya. Kombinasi yang didapat sebanyak 6 kombinasi atau dengan menggunakan rumus ini nih. 4C2 sama dengan n faktorial. 2 faktorial n minus 2 buka tutup kurung faktorial. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, kombinasi simple hill climbing, tukar 1 ke 2. Jadi tukar kota ke 1 dengan kota kedua, contohnya tukar 2, 3. Tukar kota kedua dengan tukar kota ketiga, dan seterusnya. Ini ada 6 kemungkinan yang bisa kita lakukan kalau menggunakan simple hill climbing. Kira contohnya penyelesaiannya, contohnya bisa menggunakan cara seperti ini nantinya. Jadi akan ketemu contohnya di urutan berapa atau di algoritma keberapa nantinya yang bisa kita gunakan. Pencarian simple hill climbing dimulai dari anak kiri. Apabila nilai heuristik anak kiri lebih baik, maka dibuka untuk pencarian selanjutnya. Jika tidak, maka akan dilihat tetangga dari anak kiri tersebut dan seterusnya. Level 1 contohnya A, B, C, D 10 lebih besar dari B, A, C, D sama dengan 9. Buka not B, C, D tanpa harus mencek not yang selevel dengan B, A, C, D dan seterusnya. Contohnya kalau menggunakan algoritma hill climbing. Oke, ini kurang lebih tahapannya. Berikutnya, ini panjang lintasannya ada 12, tahapan heuristiknya ada 6 kombinasi sama dengan level 6. Jalur lintasan yang dipilih dengan fungsi heuristik DBCA contohnya. Ini contoh lain dari simple hill climbing yang nantinya bisa dilakukan, yang contohnya ngebahas tentang puzzle ya contohnya. Oke, berikutnya yang ketiga ada metode teknik best first search. Adalah teknik search yang menggabungkan kebaikan yang ada di teknik DFS dan breadth first search. Jadi kebaikan atau keunggulan yang ada di metode pencarian buta yaitu breadth first search dan deep first search itu nanti dikombinasi menjadi best first search.
Tujuan menggabungkan dua teknik search ini adalah untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tetapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang sedang ditelusuri. Untuk mendapatkan jalur yang menjanjikan adalah dengan memberikan skala prioritas pada setiap data saat dihasilkan dengan fungsi heuristik. Contoh, pertama kali bangkitkan node A, contohnya seperti ini. Berarti kan kita bangkitkan node A. Kemudian semua suksesor dibangkitkan. Suksesor A dibangkitkan. Anakan dari A, B, C, D dibangkitkan dan dicari harga paling minimal. Harga paling minimal A ke D di sini 1, A ke C 5, A ke B 3. Pada langkah 2, node D terpilih karena harganya paling rendah yaitu 1. Berikutnya langkah 3, semua aksesor D dibangkitkan. Kemudian harganya, berarti kan yang terpilih kan, berarti kan yang ini nih. Langkah 3 semua suksesor D dibangkitkan. Kemudian harganya akan dibandingkan dengan harga node B dan C. Ternyata contohnya harga node B paling kecil kalau dibandingkan dengan harga node C, E, dan F. Sehingga B terpilih dan selanjutnya akan dibangkitkan semua suksesor B. Demikian seterusnya. Contohnya seperti ini. Ini kan step kedua, kita pilih dari suksesor yang ada B, C, D. Karena D di sini merupakan yang jalur yang paling terpendek, makanya diambil yang D. Selanjutnya kita bangkitkan lagi yang suksesor yang ada di bawah D. E, F. Kita pilih contohnya yang paling pendek yaitu ada E4, F-nya 6. Jadi yang kita pilih adalah yang E. Dan seterusnya tuh yang bisa kita lakukan untuk yang contoh best first search. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang metode best first search. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan kelima ini, di mana materi pertemuan kelima saya sudah bahas tentang teknik searching menggunakan metode heuristik. Yang sebelumnya saya bahas tentang masalah dan ruang masalah. Berikutnya salah satu teknik yang lumayan banyak digunakan di bidang kecerdasan buatan yaitu teknik searching dan jenis-jenis yang ada di teknik searching. Oke, demikian penjelasan dari materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.